Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham TLKM hancur dan apa yang harus dilakukan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Tahun 2024 ini, banyak saham blue chip yang harganya berjatuhan. Jika sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang BRI, sekarang mari kita bahas tentang TLKM. Selama tahun 2024, saham ini sudah turun sekitar 20% hingga bulan Mei. Pada pertengahan tahun ini, memang TLKM punya dua sentimen yang cukup besar, yaitu yang pertama, pasca kumdet dividen tahun 2024, dan yang kedua, laba Q1 2024 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2024, TLKM memutuskan membagi dividen sebesar 17,6 triliun. Yang mana setara dengan 72% dari laba bersih 2023. Angka dividen itu naik sekitar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dividen per share TLKM di tahun 2024 adalah 178, sedangkan di tahun 2023 hanya 167 per lembar saham. Itu artinya, dengan asumsi harga saham 3.000, dividen yield yang ditawarkan sekitar 5,9%. Angka yang menarik untuk perusahaan sebesar TLKM. Apalagi jika melihat histori pembagian dividen, biasanya yield TLKM hanya berkisar di angka 3 hingga 4%. Tapi kini hingga menyentuh hampir 6%, angka yang cukup menarik. Masalahnya, kumdet dividen tahun 2024 adalah tanggal 15 Mei, dan saat video ini dibuat, menggunakan harga saham tanggal 17 Mei. Sudah menjadi hal yang wajar jika harga saham di pasca kumdet biasanya turun sebesar dividen yield yang dibagikan. Tapi apakah penurunan harga saham TLKM hanya mentok di situ saja? Tidak ada yang tahu. Sentimen kedua adalah tentang laba yang turun. Berdasarkan artikel di bawah ini, dicatat bahwa laba bersih TLKM turun menjadi 6,05 triliun di Q1 tahun 2024 dari yang sebelumnya 6,42 triliun. Coba kamu bayangkan, di waktu yang berdekatan, ada dua sentimen perusahaan, yaitu ex-date dividen dan kinerja yang menurun. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya sudah menjadi wajar jika harga saham perusahaan mengalami penurunan. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, apakah akan turun terus atau masih berpotensi naik lagi? Berdasarkan data historikal selama 15 tahun terakhir, kamu bisa lihat bahwa kinerja saham TLKM hingga tanggal 17 Mei 2024 menjadi yang terbesar, yaitu 24,3%, khususnya dari aspek penurunan harga sahamnya. Pada tahun 2024 hingga saat video ini dibuat, kinerja saham TLKM sudah turun 24,3%. Penurunan ini menjadi yang terbesar dalam 15 tahun terakhir. Dulu mungkin sempat turun 16,62%, tapi kini penurunannya jauh lebih besar. Angka tersebut mencetak sejarah sebagai penurunan harga saham dengan persentase paling tinggi, setidaknya sejak tahun 2010 hingga 2024. Jika melihat penurunan harga dalam satu bulan, di bulan Maret juga TLKM sempat turun hingga 13,2%. Dan penurunan itu menduduki posisi kedua dari penurunan bulanan terbesar selama 15 tahun terakhir. Untuk posisi pertama berada pada bulan Oktober tahun 2017, di mana pernah turun hingga 13,8%. Itu artinya di tahun 2024 ini, memang harga saham TLKM secara keseluruhan mengalami koreksi yang cukup besar. Menariknya, ada satu poin yang ingin saya temukan dari data ini. Sebelumnya, penurunan harga saham TLKM yang terbesar adalah di tahun 2020, di mana turun 16,62%. Meski di tahun itu turun, tapi satu tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, harga saham TLKM malah naik signifikan menjadi 21,69%. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini bisa dijadikan peluang yang sama di tahun 2025 nanti, di mana pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan dan di tahun 2025 akan ada potensi kenaikan harga sahamnya. Kita tidak tahu apakah akan terjadi seperti itu atau tidak. Jadi kita tunggu saja kinerja saham TLKM hingga tahun 2024 bulan Desember. Apakah tetap mengalami penurunan ataukah mungkin saja akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sebagai informasi, kondisi penurunan harga saham TLKM sebenarnya bukan hal yang baru. Saham ini harganya juga sempat turun banyak di tahun 2020. Dulu, saya sudah sempat buatkan videonya yang sedikit membahas tentang hal ini. Mari simak dulu videonya, dan kemudian ada beberapa pembahasan menarik yang ingin saya tunjukkan kepada kamu.
Mari simak dulu videonya dan kemudian ada beberapa pembahasan menarik yang ingin saya tunjukkan kepada kamu. Jadi, video selanjutnya ini merupakan cuplikan dari video yang saya buat di tahun 2020. Kamu punya saham TLKM di portofolio? Jika kamu beli saham ini pada beberapa tahun yang lalu dan masih di hold, besar kemungkinan saat ini sahammu sedang rugi. Kenapa? Jika mengamati harga masa lalu, saham TLKM pernah naik sampai ke angka 4.840 pada Agustus 2017. Titik itu menjadi angka tertinggi yang pernah dicapai. Bahkan, jika melihat dari pergerakannya di tahun 2003 sampai 2020. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Dengan mengacu pada harga saham tanggal 6 Oktober 2020, TLKM sudah turun sampai ke angka 2.700-an. Itu artinya sudah berkurang 44% dari harga tertingginya. Apabila mengamati harga saat ini, harga saham TLKM sudah sama seperti harga di tahun 2015 atau 5 tahun yang lalu. Artinya, jika mau berinvestasi di TLKM sejak tahun 2015, besar kemungkinan hasil investasimu masih minus hingga saat ini. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan saham ini turun? Jika ditanya seperti itu, jawaban saya hanya satu, yaitu karena banyak yang jualan. Logika saham itu sederhana. Saham naik karena banyak yang beli, saham turun karena banyak yang jual. Jadi pertanyaannya, apa alasan banyak orang jual saham ini? Kalau bicara alasan jual, tentu setiap orang punya alasan masing-masing. Yang trading bilang dijual karena sudah di target price. Ada juga yang kena titik cut loss. Yang menermologi bilang asingnya lagi tidak suka. Yang fundamental bilang valuasinya sudah mahal dan kinerjanya menurun. Nah, karena saya lebih berkompeten di bagian fundamental, maka akan lebih menekankan pada poin tersebut. Untuk analisa yang lain, mungkin kamu bisa cari di beberapa channel yang membahas teknikal ataupun banarmologi. To the point saja ya, dari sisi valuasi, saham ini memang sudah agak premium, tapi masih masuk akal. Artinya, dengan kondisi harga 2.700, saham TLKM bisa dikatakan cukup wajar, namun tidak juga murah. Bagaimana dengan kinerja keuangannya? Kinerjanya bisa dikatakan masih baik. Salah satu poin yang bisa dilihat dengan perolehan laba sebanyak 10,99 T. Selain itu, Telkom juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dari aspek keuangan yang lain. Kesimpulannya, harga saham ini bisa saja turun lebih dalam karena valuasinya masih wajar dan belum bisa dikatakan murah. Namun, di harga 2.700, sebenarnya saham ini sudah sangat menarik dengan kinerja yang terus bertumbuh, namun dihargai dengan valuasi setara 5 tahun yang lalu. Apakah kamu tertarik dengan TLKM? Tulis pandanganmu di kolom komentar ya. Setelah nonton video tadi, saya mau tunjukkan beberapa hal menarik. Pertama, mari kita bandingkan harga dan kinerja keuangan TLKM. Saat video sebelumnya dibuat, harga saham per tanggal 6 Oktober 2020 sekitar 2.700-an. Jika dibandingkan dengan harga saat ini di angka 2.990, artinya harga di tahun 2020 masih sedikit lebih rendah. Jika dilihat lebih jauh, kondisi harga saham TLKM di tahun 2024 ini memang berpotensi turun seperti harga di tahun 2020. Apalagi penurunannya belum mencapai titik terendah seperti tahun 2020, 2016, bahkan 2015. Saat itu harga saham TLKM memang berkisar 2.000-an. Dan itu berarti ada potensi penurunan harga saham juga di tahun 2024. Meskipun kita tidak tahu apakah akan terus turun atau malah berbalik naik. Jika mengamati pergerakan harga saham TLKM, saya melihat adanya kemungkinan pola berulang. Sekitar tahun 2017 hingga tahun 2020, harga saham TLKM cenderung terus mengalami penurunan. Kondisi itu mirip seperti di tahun 2022 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat pada dua kotak merah yang ada di tampilan berikut ini. Tapi menariknya, sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, harga saham TLKM malah naik signifikan. Jika sebelumnya mengalami penurunan, di tahun ini harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Tentu saja hal itu setelah terjadinya penurunan besar-besaran pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi ini akan terjadi lagi, di mana terjadi penurunan hingga tahun 2024, dan apakah ada potensi pembalikan harga atau kenaikan harga di masa depan? Kita tunggu saja bagaimana realitanya. Jika membandingkan pencapaian laba di Q1, kamu bisa lihat juga bahwa laba TLKM di tahun 2024 turun dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini sama seperti laba tahun 2020 yang turun dibandingkan 2019.
Meski begitu, kamu perlu ingat, pencapaian laba di tahun 2024 sebanyak 6,05 triliun ini masih lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya 5,86 triliun. Tapi sayangnya, laba di tahun 2024 ini belum bisa sebanyak laba di tahun 2019 yang mencapai 6,2 triliun rupiah. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada penurunan kinerja laba TLKM di tahun 2024. Bahkan, labanya belum bisa sebaik Q1 tahun 2019, padahal sudah selisih sekitar 5-6 tahunan. Apakah hal ini mengindikasikan bahwa kinerja TLKM sudah sulit tumbuh lebih besar lagi? Jika melihat lebih jauh, sebenarnya kamu akan temukan jawabannya. Pendapatan TLKM di tahun 2024 dengan nominal 37,4 sebenarnya masih tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang hanya 36. Bahkan masih lebih besar dibandingkan tahun 2020 dengan angka 34,1 dan tahun 2019 34,8. Kesimpulannya, dari 4 tahun ini, kinerja pendapatan di tahun 2024 sampai Q1 menjadi yang terbesar. Tapi jika melihat laba usaha, kamu bisa lihat, laba usaha TLKM di tahun 2024 ini hanya 11, dibandingkan tahun 2023 11,4, tahun 2020 11,9, dan tahun 2019 12. Itu artinya, meski pendapatannya paling besar, tapi laba usahanya paling kecil. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kenaikan biaya. Kamu bisa lihat biaya-biaya TLKM di Q1 tahun 2024 ini naik cukup signifikan. Hal itulah yang membuat meski pendapatannya terus tumbuh dan jadi yang paling besar di tahun 2024, tapi laba usahanya malah jadi yang paling kecil. Jawabannya karena adanya kenaikan laba yang cukup signifikan di tahun 2024 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dari TLKM adalah aspek biaya. Perusahaan bergerak di bisnis telekomunikasi yang tentu mempunyai biaya operasional yang sangat besar karena perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu. Masalahnya, apabila persentase pertumbuhan biaya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan, hal itu akan membuat terjadi penurunan dari aspek laba. Jadi menurut saya, hal penting yang menjadi fokus perusahaan selain meningkatkan pendapatan adalah efisiensi biaya. Harapannya adalah jika biaya semakin efisien dan pendapatan terus tumbuh, laba TLKM bisa naik lebih tinggi lagi di masa depan. Tapi sebaliknya, apabila pendapatan diam di tempat tapi biayanya terus naik, bisa saja membuat laba TLKM terus turun dari tahun ke tahun. Jadi, kita harus tunggu laporan keuangan selanjutnya untuk memastikan hal ini. Sekarang mari kita lihat dari aspek PBV. Apabila harga saham TLKM di tahun 2024 mirip seperti tahun 2020, 2016 bahkan 2015, ternyata dari aspek PBV tidak seperti itu. PBV di tahun 2024 menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Jika melihat rata-rata PBV selama 10 tahun, biasanya di angka 4 kali. Tapi saat video ini dibuat, PBV TLKM hanya 2 kali saja. Harga saham TLKM belum pernah turun serendah PBV 2 kali selama 10 tahun terakhir. Dan itu artinya, jika dibandingkan dengan rata-rata histori, PBV saat ini sudah turun sekitar 50%. Dari 4 turun menjadi 2 kali saja. Bahkan saat krisis tahun 2020, PBV saham ini hanya turun sekitar 2,4 kali. Yang berarti tidak serendah PBV di tahun 2024 ini. Dari data ini bisa dilihat bahwa penurunan harga TLKM di tahun 2024 ini memang sangat signifikan. Bahkan PBV-nya turun jadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Di sisi lain, sebenarnya kinerja keuangan TLKM masih cukup baik hingga Q1 dengan pertumbuhan pendapatan yang cukup konsisten. Sayangnya, meski pendapatan tumbuh, tapi pertumbuhan biaya jadi lebih besar sehingga berdampak pada laba yang malah berkurang. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja Q1 2024 TLKM dari aspek neraca keuangannya. Dari sisi aset, TLKM masih mencetak pertumbuhan aset hingga Q1 2024. Dari yang awalnya 287 naik menjadi 288. Komponen aset terbesar masih sama seperti periode sebelumnya, yaitu aset tetap sebanyak 179 dan saldo kas sebanyak 29,5. Dengan aset yang tumbuh, liabilitas malah berkurang dari 130 turun menjadi 123. Hal itu menurut saya sangat baik. Meski begitu, ada hal penting yang harus kamu lihat. Dengan total kas yang hanya 29,5, TLKM punya total liabilitas yang mencapai 123,6.
di mana 67,9 merupakan liabilitas jangka pendek. Itu berarti perusahaan masih butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, meskipun hanya hutang jangka pendek saja. Sekarang mari kita lihat aspek ekuitasnya. Ekuitas TLKM terus tumbuh hingga Q1. Peningkatan terbesar masih berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jumlah ekuitas naik dari 135 menjadi 141. Dan saldo laba yang belum ditentukan naik dari 103 menjadi 109. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dengan total ekuitas 141, perusahaan ini punya liabilitas 123. Artinya rasio debt to equity-nya sebenarnya masih cukup baik karena di bawah 100%. Yang berarti total ekuitas masih lebih besar dibandingkan total liabilitas. Meski begitu, hal ini tetap harus jadi perhatian karena selisih nominal ekuitas dan liabilitas tidak terlalu berbeda jauh. Kesimpulan, pertama, apakah harga saham TLKM saat ini sudah hancur? Menurut saya tidak. Karena kondisi harga saham yang turun hingga 2000-an pernah juga terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, apakah harga saham TLKM sudah mentok turunnya? Jawabannya, tidak ada yang tahu. Kedua, kinerja keuangan TLKM hingga Q1 2024 masih cukup baik meskipun tidak luar biasa. Mereka masih mampu mencetak pertumbuhan pendapatan, tapi harus lebih berusaha untuk membuat biaya operasional jadi lebih efisien. Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian laba. Ketiga, secara historikal PBV selama 10 tahun, PBV di tahun 2024 dengan angka 2 kali menjadi yang terendah. Bahkan sudah lebih rendah dari PBV saat krisis tahun 2020. Apakah hal ini adalah peluang atau sudah sewajarnya PBV TLKM di angka seperti ini? TLKM merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang punya brand image sangat kuat. Meski di zaman sekarang sudah cukup banyak pesaingnya, tapi brand image Telkomsel masih mendominasi pasar telekomunikasi. TLKM juga masih menghasilkan kinerja yang cukup baik, meski tidak bisa dikatakan luar biasa. Kinerja yang tumbuh itu berdampak pada jumlah dividen yang dibagi semakin besar di tahun 2024 ini. Dengan porsi payout rasio yang relatif besar, membuat pemegang saham menerima dividen yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, menurut saya, apabila kamu memang tertarik dengan saham ini dan sudah yakin dengan analisamu sendiri, serta siap menghadapi potensi risiko, harga sekarang sudah cukup menarik. Dan ingat, jangan langsung all in tapi beli secara bertahap, karena ada kemungkinan harga bisa turun lebih dalam lagi. Gunakan money management yang tepat agar dana kamu tidak cepat habis dan masih punya sisa dana untuk beli di harga yang lebih rendah. Tapi ingat, kamu harus terus update kinerja keuangan TLKM untuk melihat pertumbuhannya. Apakah perusahaan masih semakin efisien atau malah sebaliknya? Perusahaan bagus saat ini belum tentu bagus di masa depan. Dan ingat, sebagai pemegang saham, kamu perlu up to date agar bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Di sisi lain, apabila kamu tidak tertarik dengan saham ini, sebaiknya jangan beli. Kamu bisa pertimbangkan saham lain yang mungkin lebih menarik perhatianmu dibanding mencoba keberuntungan dari saham yang harganya sedang turun signifikan. Yang jelas, semua keputusan tergantung kamu. Mau beli silakan, tidak beli juga silakan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list book Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.